Perkenalkan, nama aku Uzila Safa Salsabila. Aku dari Pendidikan Seni Rupa kelas C angkatan 22 NIM 090. Hari ini aku akan membuat video tutorial mengenai teknik dasar atau basic yang harus kalian ketahui buat pemula. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah mempersiapkan alat dan bahan seperti ini ya. Yang pertama ada midangan, ada benang sulam, ada gunting, ada pulpen atau pensil, ada kain katun atau linen, dan ada benang sulam. Jadi hari ini kita akan mempelajari 3 tahap. Yang pertama yaitu cara memasukkan benang dan juga menyimpulkan benang dengan benar. Yang kedua yaitu cara memasang pengait ram atau midangan. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai jenis-jenis sulaman. Nanti ada tips dan trik yang jarang diketahui untuk para pemula, apalagi kamu yang masih belajar mengenai sulam. Tapi tips dan triknya di lapangan ya setelah video ini. Pertama yaitu ambil benang sulam sekitar 30-40 cm, lalu potong pakai gunting. Masukkan benang sulam ke jarum sulam, satu sisi biarkan pendek dan satu sisi biarkan panjang. Untuk sisi yang panjang, ambil ujung tali, taruh di jarum sulam dan putar sebanyak 2 kali, tarik perlahan hingga ke ujung benang dan simpulan sudah jadi. Nah, itu tadi cara untuk memasukkan benang ke dalam jarum dan juga menyimpulkan. Kalau kalian sudah bisa apa belum? Atau mungkin masih gagal? Kalau masih gagal, diperhatikan lagi ya. Next ke tahap 2. Buka midangannya dulu, lalu lingkaran tanpa baut diletakkan di bawah kain. Midangan yang terdapat baut diletakkan di atas kain. Kencangkan bautnya hingga terasa sudah cukup kuat. Lalu tarik kain agar permukaannya kaku seperti drum. Nah, kalau kainnya sudah benar, kain dan midangannya akan kaku kayak gini ya. Jangan lupa buat sketsanya dulu ya. Kali ini aku buat sketsanya seperti ini. Lalu kita latihan tusukan. Tusukan pertama yaitu tusukan backstitch. Masukkan jarum dari bawah ke atas kain. Tusukkan jarum ke depan sekitar 3-5 mm dari titik awal. Ikuti sketsa kalian. Kemudian tarik jarum ke bawah sampai benangnya nanti kencang. Angkat dari bawah ke atas lagi di titik akhir tusukan sebelumnya. Jadi nanti jarum akan muncul di titik tusukan terakhir. Kemudian lanjut tusukan berikutnya dan ulangi sampai selesai. Oke? Hasil dari tusukan backstitch. Lanjut tusukan yang kedua, kita akan belajar ke tusukan French knot. Ini aku spill lagi caranya, kemudian cara menyimpulkannya bagaimana biar kalian nggak lupa ya. Nah, itu hasilnya. Masukkan jarum dari bawah ke atas, pegang benang dengan tangan kiri, lilitkan 1-3 kali pada jarum, tusuk jarum dekat titik keluar, tahan bentar, dan tarik perlahan. Ini dia hasilnya. Oke, kita masuk ke tusukan ketiga yaitu running stitch. Masukkan jarum dari bawah ke atas kain, tusukkan jarum ke bawah lagi dengan jarak 3-5 mm. Angkat jarum ke atas pada jarak sebelumnya, ulangi pola naik turun hingga membentuk garis putus-putus. Jaga jarak tusukan agar nanti hasilnya tetap sama. Ulangi sampai sketsanya selesai dan hasilnya akan seperti garis putus-putus. Dan lanjut tusukan berikutnya, pistol stitch.
Tetap sama ya, masukkan jarum dari bawah ke atas, lilitkan benang 1-2 kali pada jarum, tusukkan jarum ke kain agak jauh dari titik awal, tahan lilitan benang, dan tarik jarum ke bawah hingga lilitan membentuk ujung putih, seperti ini. Ulangi sampai sketsanya selesai, oke? Nah, ini hasilnya dari pistol stitch dan lanjut ke tusukan berikutnya, chain stitch. Masukkan jarum dari bawah, tusukkan kembali di sebelah titik awal, namun sisakan sedikit hingga membentuk lengkungan seperti itu. Kemudian dari bawah tusuk lagi ke atas di ujung sketsa kalian, lalu masukkan ke dalam lengkungan tadi. Ulangi hingga polanya selesai ya. Hasilnya akan membentuk seperti mata rantai, oke? Cantik kan hasilnya kayak aku, Masya Allah. Jangan ngantuk, kita masuk ke tusukan couching stitch. Masukkan benang dari bawah untuk menjadi garis utama di atas kain. Keluarkan jarum ke bawah dan ambil benang dengan warna yang berbeda. Kali ini aku ambil pink dan hijau. Masukkan benang hijau di atas garis tersebut. Buat tusukan kecil untuk menahan garis utama di bawah garis utamanya. Ulangi tusukan penahan sepanjang garis utama. Nah, hasilnya seperti itu. Nanti ada garis kayak sekat-sekat dengan warna yang berbeda. Lanjut ke tusukan lazy daisy. Masukkan benang dari bawah, lalu tusuk kembali ke titik awal benang masuk. Sisakan sedikit membentuk lengkungan. Tusuk dari bawah lagi ke pola garis paling atas dan masukkan ke dalam lengkungan tadi. Tarik hingga membentuk kelopak dan tusuk benang di atas kelopak tersebut. Ulangi hingga semua garis selesai. Pokoknya usahakan harus rapi dan juga lengkungannya sama. Apalagi sketsanya juga panjangnya harus sama biar nanti bunganya cantik kayak gitu. Ini nanti bunganya jadi lucu banget loh. Nah, hasilnya lucu kan? Lanjut sama, tapi ini garisnya ada 6 ya, kelopaknya nanti jadi 6, tapi caranya sama. Ini hasilnya, tuh ada yang kelopak 5, ada yang kelopak 6. Asyik, udah masuk ke tusukan terakhir, yaitu tusukan woven wheel stitch. Oke, masukkan benang dari bawah dan ikuti sketsanya hingga membentuk bintang. Kemudian keluarkan jarum dari bawah ke tengah-tengah pola dan mulai menganyam, oke? Selipkan benang namun secara bergantian atau selang-seling hingga nanti terlihat penuh. Jika sudah penuh, akhiri menyulam dan tusuk benang ke bawah kain. Itu kayak gitu ya, selang-seling. Nah, jadinya seperti ini. Itu ada yang besar dan ada yang kecil. Hasilnya cantik banget kayak bunga mawar. Tips dan trik menyulam untuk pemula. Yang pertama yaitu mulai dari peralatan dasar. Untuk pemula cukup siapkan jarum sulam yang ukurannya sedang, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kemudian benang sulam ada 6 helai. Bisa pakai 1 hingga 3 helai dulu untuk kalian. Kemudian pakai kain yang katun dan juga linen bahannya ya. Kemudian pakai gunting yang kecil, jangan pakai gunting yang terlalu besar. Yang kedua, pilih pola yang sederhana, mulai dari bentuk bunga, kemudian garis lengkung, inisial huruf kalian, kemudian bentuk-bentuk yang geometris ataupun bentuk motif yang kecil. Yang ketiga, gunakan midangan atau pengait tiram dengan baik.
Jadi pastikan kainnya itu kencang seperti permukaan drum, kemudian jangan juga terlalu kendor karena nanti tusukannya akan terlihat mengkerut, oke? Yang keempat, latihan tusukan dasar terlebih dahulu kayak tadi ya. Jadi ada beberapa tusukan yang paling mudah kayak tusuk running stitch, back stitch, kemudian satin stitch, French knot, sama chain stitch. Itu yang bisa kalian latih terlebih dahulu, oke? Yang kelima, gunakan benang sedikit demi sedikit, kayak ambil benang sepanjang 30-40 cm aja. Keenam, ikuti arah benang dan ketegangan yang sama. Jangan menarik benang terlalu kuat, cukup sampai rata aja dengan permukaannya. Kemudian yang ketujuh, gambar pola tipis di kain, itu paling penting ya, tipis aja, yang penting kalian kelihatan. Dan yang kedelapan yaitu sabar dan nikmati proses latihannya. Gak mungkin menyulam sekali jadi atau sekali bagus, nggak mungkin. Pasti ada latihan dan juga proses yang kalian dapatkan. Oke, jadi harus sabar. Nah, itu tadi teknik sudah, tips dan trik juga udah. Kita akan latihan di rumah sendiri-sendiri, oke ya. Jadi itu aja tutorial dari aku. Terima kasih dan juga semoga bermanfaat buat kalian semua yang ingin belajar menyulam. See you di next time tutorial.